Bagaimana cara sholat ketika di pesawat, ya, cara sholat ketika di pesawat. Sedangkan kita tidak tahu waktu setempat. Nah, jangan bawa-bawa kita, mungkin ada yang tidak tahu ya. Ya. Baik, saya punya kebiasaan begini, kita share dulu ya. Jadi yang pertama, ini kan ada dua hal nih. Ada pengetahuan tentang waktu sholat, yang kedua tentang cara sholat. Kita bisa bedakan dulu. Yang pertama, ini mungkin kebiasaan yang boleh jadi kalau baik, Anda boleh ikuti, tapi kalau kurang sesuai juga Anda bisa ikuti. Saya bisa ketahui, dan saya transit atau tidak, pesawatnya di mana, ya. Misal, saya mau berangkat pakai Emirates. Oh, berarti kalau transit di Dubai. Ya, waktu Dubai tiba jam berapa? Waktu sholat tiba. Okay. Kemudian dari perjalanan kita ukur. Misal saya dari sini, misal saja, ini kita berikan gambaran, air dan sebagainya, itu digunakan untuk itu. Maka dahulukan itu, sedangkan itu dianggap air tidak bisa digunakan. Maka Anda boleh tayamum di situ. Kemudian yang ketiga, airnya ada, bisa digunakan untuk hajat yang lain pula. Anda bisa berwudu, tapi keadaan Anda tidak bisa menggunakan air. Karena sakit misalnya. Jadi begitu Anda gunakan, kemudian berpengaruh pada kesehatan Anda, dan seterusnya. Maka fatayammamu, pada saat itu Anda bisa bertayamum, tayamum. Di dalam kondisi ini Anda di pesawat, mohon maaf, di pesawat Anda temukan air, airnya sangat terbatas, Anda gunakan itu, orang lain kesulitan menggunakannya, atau kemudian wudu di pesawat juga ada kesulitan Anda kerjakan di situ, maka Anda boleh tayamum. Nah, bagaimana cara tayamumnya? Sa'idan thayyibah. Anda gunakan debu, bukan tanah. Jadi tidak harus dari Jerman Anda bawa tanah, kemudian di pesawat, kemudian Anda gunakan, tidak. Debu bisa melekat dimanapun. Tapi Allah kemudian berikan batasan yang sangat indah. Sa'idan thayyibah, debu yang menempel di tempat yang baik. Ya, di tempat yang baik. Dia artinya tidak semua debu Anda gunakan. Kalau dibatasi debu, Masya Allah, saya pengen sempurna sekali, Anda tempelkan di knalpot misalnya. Begitu Anda tempelkan, kalau Anda usap-usap dan sebagainya, itu kurang tepat ya. Jadi di pesawat itu banyak tempat yang baik-baik, ada tempat untuk nampung makanan, Anda buka kemudian tabelnya, Anda kemudian dorong sedikit ke depan, Anda tempelkan bisa, di kacanya juga bisa, kan? Di kursi depan Anda juga, itu karena ada beberapa turunan yang sama dengan meja, perangkatnya Anda bisa tempelkan juga. Ya, setelah itu Anda lakukan tayamum dengan mengusap wajah, dan kemudian telapak tangan, ada yang kemudian sampai ke siku dan seterusnya. Jadi ini sederhana saja. Setelah itu Anda kemudian sholat mengikuti arah pesawat itu berada. Jadi cukup kemudian Anda bertakbir. Setelah itu seperti biasa dalam keadaan sholat duduk. Duduk boleh dilakukan, tidak harus berdiri, dan jangan Anda paksakan berdiri ya. Anda menimbulkan keributan tersendiri. Baik, ada di dalilnya Quran surah ke-4 An-Nisa ayat yang ke-103, paling kanan di pertengahan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Jika Anda selesai menuntaskan salat, ya maka silakan berzikir kepada Allah. Zikir yang dimaksudkan adalah banyak zikir di Quran. Bisa baca Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Ya, berdoa disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Menghafal Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Dan salat disebut dengan zikir. Ada salat setelah salat. Ya. Misal, salat fardu setelahnya kan salat sunnah. Nah, salat sunnah, salat itu disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Dan zikir dalam keadaan salat bisa dikerjakan dengan 3 cara. Pertama, qiyaman. Anda sempurna, tunaikan dengan berdiri. Wa qu'udan, gak bisa berdiri karena keadaan tertentu, duduk kerjakan. Ya, kemudian gak bisa duduk, wa 'ala junubikum. Anda bisa berbaring, silakan. Ya, Allah memberikan kenyamanan dalam kita menunaikan ibadah, bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring. Dan jika dikerjakan dengan sempurna rukun syaratnya karena keadaan yang benar, maka serupa nilainya. Jangan Anda pahami bahwa yang duduk, mohon maaf, dengan yang berdiri itu beda, lebih sempurna yang berdiri, tidak. Lihat keadaannya dan hebatnya, Masya Allah. Ada orang gak bisa berdiri, masih mau sholat. Orang cuma bisa duduk, masih mikirin sholat. Ada orang bisa berdiri dan berlari, gak mikirin sholat. Jadi saya luar biasa ketika Anda bertanya yang seperti ini menunjukkan bahwa Allah menanamkan nilai keimanan yang kuat pada diri Anda. Ya, Anda di perjalanan masih ingat sholat. Ada orang yang tidak berjalan, gak ingat sholat. Bahkan hebatnya, ini rumah dia, ini masjid, itu kan? Kemudian speaker masjid ke rumah dia begini, masih gak ingat sholat. Anda di pesawat, jauh dari masjid, dan seterusnya masih mengingat sholat. Semoga Allah muliakan Anda.